Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha abduhu wal khalqi wal makhluqat. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Semoga kenikmatan tersebut dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kemanfaatan di dunia ini. Salat serta salam kita aturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang manusia pencerah yang membangun sumber daya manusia yang tercerahkan secara rohaniah dan tersejahterakan secara lahiriah. Dengan sejarah yang gemilang telah mengantarkan tata kehidupan yang harmonis dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan antara investasi untuk kesejahteraan dunia dan investasi amal soleh untuk menyongsong kehidupan ukhrawiyah dengan berpacu dalam amaliyah hasanah dan berjuang mencegah kemungkaran dan kemadharatan. Itulah suri teladan agung yang telah ditorehkan sejarah Islam dengan tinta emas sebagai model insan kamil yang harus diserap dalam kepribadian umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui mimbar Idul Fitri yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah secara baik dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, melanjutkan misi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Sebab dengan akhlakul karimah, insya Allah kehidupan dunia ini akan semakin tertib, damai dan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada hari ini umat Islam sedunia merayakan kemenangan setelah 1 bulan penuh menunaikan Siyamur Ramadan, yang berarti kita sudah ditinggalkan Ramadan. Berat berpisah karena Ramadan, ibadah seberat apapun menjadi mudah dan nikmat. Kita merasakan betul manisnya iman, halawatul iman, yang diharapkan
puncaknya adalah alumni Ramadan la'allakum tattaqun. Semoga kamu sekalian menjadi pribadi yang bertakwa, suatu pribadi yang penuh dengan semangat pengabdian, pribadi paripurna, di mana segala perilaku dan keberadaannya di tengah masyarakat selalu membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan, di mana berbagai amaliyah dari puasa Ramadan, amaliyah tilawatil Quran, sholat tarawih berjamaah, menunaikan kewajiban membayar zakat mal sebagai penyuci harta yang kita miliki, dan zakat fitrah sebagai penyuci jiwa, penyempurna orang-orang yang berpuasa. Iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, zikir, dan doa-doa yang kita panjatkan, serta berbagai amaliyah Ramadan yang baik dan mendatangkan manfaat yang dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan ikhlas serta dedikasi semata-mata mengharap rahmah, maghfirah, ampunan, itkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebaliknya, jika amaliyah Ramadan yang kita lakukan tidak produktif, bahkan merusak sendi sosial kemasyarakatan maupun ibadah yang kita lakukan, maka sinyalemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berikut: kamin shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang diperolehnya dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja, yakni pahalanya lenyap sama sekali. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan juga mengajarkan pentingnya solidaritas kebersamaan lewat sholat misalnya, yang tidak membedakan orang dari golongan strata sosialnya, kaya atau miskin, pengusaha atau karyawan, pedagang atau petani, pejabat atau rakyat, sehingga merupakan cermin solidaritas ukhuwah Islamiyah. Kemudian diharapkan mengkerucut kepada ukhuwah insaniyah, di mana merupakan bukti bahwa Islam mengharamkan tindakan-tindakan destruktif seperti teror yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan justru Islam mengajarkan untuk mewujudkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial sekaligus. Jika tujuan puasa adalah takwa, maka kedua bentuk kesalehan tersebut sebagai jalan menuju ke arah takwa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan mengkondisikan mental, moral, spiritual, perilaku muslim untuk selalu peka terhadap kehidupan masyarakat. Orang Wonogiri mengatakan, hidup bermasyarakat harus tepo sliro, yaitu perasaan senasib, supaya tidak terjadi permusuhan, benci, iri, dan dengki, dendam, dan sebagainya. Maka harus ada empati sosial, yaitu kemauan untuk merasakan apa yang dialami dan diderita oleh anggota masyarakat lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Keadaan bangsa Indonesia sekarang masih dalam duka karena krisis ekonomi, krisis energi, bencana silih berganti seperti banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, hujan asap, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kereta api dan lain-lain. Wabah, penyakit, dan gizi buruk yang menimpa saudara kita di beberapa daerah. Stunting yang terus kita perangi agar generasi yang lahir sehat dan berkualitas. Pandemi COVID-19 yang terus melandai hingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan aman dan tetap menjaga protokol kesehatan sebagai salah satu ikhtiar kesehatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyakit sosial yang saat ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, seperti perjudian dengan berbagai bentuknya, minum-minuman yang memabukkan dengan berbagai merek, molimo, madak, narkoba, maling, mencuri, perampok, korupsi, mendem, minum-minuman memabukkan, medok, berzina, prostitusi, perselingkuhan, dan permainan judi baik secara online maupun secara offline. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi di antara kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan itu. Al-Maidah ayat 91. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keadaan umat Islam merupakan representasi keadaan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebab umat Islam merupakan sekelompok warga negara Republik Indonesia mayoritas. Oleh karena itu, membangun Indonesia adalah membangun umat Islam. Kondisi umat Islam masih mengalami kemiskinan, kebodohan, tingkat kesehatannya rendah. Umat Islam belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Banyak umat Islam yang belum mengerjakan ajaran agama Islam sebagai laku kehidupan, sebagai lifestyle, gaya hidup yang sesuai dengan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih banyak umat Islam yang mengaku Islam tapi belum mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Sebagai contoh, kemuslimannya masih bersifat formal, sebatas kartu tanda penduduk, yaitu kegiatan kehidupan yang menguntungkan dirinya saja yang dipakai. Mereka menganggap berislam mempersulit hidupnya. Sikap jujur dalam kehidupan usaha belum menjadi gaya hidup.
Justru sebaliknya, ketidakjujuran, keserakahan, ketidakadilan, kebejatan moral, ketidakdisiplinan, ketidakpedulian melingkupi umat Islam. Padahal kehidupan Islami mengantarkan tata kehidupan yang indah, damai, cinta kasih, kesejahteraan, ketentraman, saling tolong menolong dalam kebenaran dan takwa, saling menghormati, kerja keras, toleransi, berorientasi pada prestasi, proses dan hasil yang dilalui dengan baik, jujur dan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran Islam syarat dengan nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak budi pekerti yang utama. Sebab kehadiran Islam dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dalam rangka menyempurnakan akhlak budi pekerti yang luhur, antara lain membina persatuan dan kesatuan, menciptakan perdamaian, menepati janji dan menyampaikan amanat, bermurah hati, sabar dalam menghadapi cobaan, dan ridho menerima takdir, menjadi dan menjauhi barang yang haram, bermurah hati, sabar dan menghadapi cobaan, ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, menghindari mengadu domba, senantiasa tolong menolong, menyambung tali silaturahmi, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, selalu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah kepada kejahatan, kemungkaran, perilaku yang tidak baik. Dan Islam selalu mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, meningkatkan keterampilan untuk bekal kehidupan, tidak putus asa dalam usaha, ikhtiar, jujur, dan senantiasa berbuat adil pada diri sendiri maupun orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhlak moralitas menjadi misi yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Sebab jatuhnya akhlak moral bangsa adalah hancurnya manusia pada umumnya. Jika akhlak warga negara baik, maka bangsa akan menjadi maju. Sebaliknya, jika moral anak bangsa itu rusak, maka rusaklah bangsa tersebut. Sudah terbukti dalam lintasan sejarah peradaban bangsa, kerusakan moral yang menyebabkan bangsa hancur ditelan peradabannya. Maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang berkualitas. Jika moralitas anak bangsa berikhtiar melakukan nilai-nilai luhur akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji, moral yang luhur, dengan membangun karakter bangsa tertanam dalam jiwa sanubari anak bangsa warga negara Indonesia. Sebagai anak bangsa, kita harus pandai bersyukur dengan tanah air Indonesia yang kemah ripah loh jinawi. Syukur kita diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berkarya yang terbaik untuk kemajuan bangsa. Masyarakat yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas kehidupan manusia, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah hanya kepada Allah dan kita mohon pertolongan apapun kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Prestasi Ramadan yang berupa ibadah mahdoh, antara lain 5 rukun Islam, syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, dan pergi haji. Ibadah ghairul mahdoh antara lain
aktivitas kehidupan manusia yang dia niatkan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja, belajar, berbisnis, berdagang, bertani. Itu adalah ruang lingkup ibadah ghairu mahdhah, adalah seluas kegiatan manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali yang diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan larangan Allah antara lain menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, memakan makanan yang haram, berzina, berselingkuh, homoseksual, lesbian, minum minuman yang memabukkan, narkoba, berjudi, mengundi nasib, menghardik anak yatim, memakan hartanya dan menelantarkannya, berdurhaka kepada kedua orang tua, maksiat kepada Allah, akhlak tercela seperti kikir, iri, dengki, sombong, hasud, menganiaya diri sendiri, dan lain-lain keburukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Al-Jasiyah ayat 15. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, "Ittaqillaha haitsuma kunta wabi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang luhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Arus reformasi saat ini merupakan pintu gerbang bagi kita untuk menelaah kembali perjalanan panjang bangsa ini untuk menuju cita-cita ideal sebagai bangsa yang beradab di dunia. Setiap orang mempunyai masa lalu, baik masa lalu yang jelek maupun masa lalu yang baik. Semuanya dievaluasi, yang baik ditingkatkan, yang jelek ditinggalkan dan segera bertobat. Tidak mengulangi lagi. Bertobat harus dilakukan oleh siapa saja yang telah terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar, baik rakyat maupun pemimpin, baik pengusaha maupun karyawan, apalagi pemimpin umat yang berada di pundaknya amanat penderitaan rakyat dan umat guna mengawal kemakmuran dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah akan membukakan pintu barokah dari langit kepada suatu bangsa apabila bangsa tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sebaliknya, jika penduduk suatu negeri itu semakin ingkar atas nikmat yang telah anugerahkan kepada mereka, maka tunggu peringatan Allah akan datang dengan bentuk kesukaran, bala bencana, bahkan sampai pada azab kepada bangsa tersebut. Hal tersebut dapat kita ambil pelajaran dari bangsa Sabah yang dahulunya negerinya gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian dikirim bala bencana banjir besar Sai'ul Arim dengan ambrolnya bendungan Maghrib
dan akhirnya bangsa tersebut kembali kekeringan dan menderita karena mengingkari anugerah Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka. Bukan makin syukur, tetapi malah kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi penduduknya kufur, tidak bersyukur atau tidak bekerja untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah yang terpendam. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka mengenakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh perbuatan ulah yang selalu mereka lakukan. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujza illal kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka disebabkan kekufuran, keengganan bersyukur mereka. Kami tidak menjatuhkan siksa yang demikian kecuali kepada orang-orang yang kufur. Sabah ayat 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Makna yang dapat diambil dari pelajaran serangkaian peristiwa di tanah air yang berhubung dengan kerawanan sosial dan bencana. Pertama, mengembangkan sikap pluralitas, tasamuh, toleransi dalam masyarakat dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan sebagai paradigma berpikir dan bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mengokohkan kembali semangat persatuan kebangsaan kita. Ketiga, mencari perekat persatuan bangsa yang bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dari masyarakat Indonesia, terutama kearifan lokal, kearifan luhur dapat dijunjung dengan kebersamaan. Keempat, memperbaiki moral anak bangsa dengan akhlakul karimah, dengan semangat prestasi Ramadan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dapat mewujudkan pembangunan karakter bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, marilah kita perbaiki akhlak anak bangsa, memperbaiki dan memperbanyak syukur atas nikmat dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Bekerja keras, sabar, tawakal dalam menghadapi kehidupan, selalu waspada dengan pengaruh negatif, belajar dari umat terdahulu. Dengan puasa Ramadan kita dapat kendalikan hawa nafsu. Dengan zakat fitrah kita sucikan jiwa. Dengan zakat mal kita sucikan harta kita dari hak orang lain. Melalui Ramadan kita diajarkan merasakan penderitaan dan kepedihan orang yang lapar dan miskin. Mudah-mudahan dengan kesabaran, ketekunan, keistiqomahan, kebersamaan, kepedulian kepada sesama, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya dan gelar muttaqin kita raih. Dengan momentum Idul Fitri ini kita perbaiki diri dan kita perbaiki bangsa dengan semakin bersyukur, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Insya Allah akan membukakan pintu barokah yang berlipat-lipat kepada kita semuanya. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah agar masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang pandai bersyukur, sehingga Allah limpahkan barokah nikmat yang berlipat-lipat, dijauhkan dari segala bentuk kesulitan maupun bala bencana. Gojar rencana, pelajari cara perlindungannya, dikokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dilapangkan rizkinya, dikaruniai kesehatan yang prima, diridhoi dalam segala ikhtiar dalam rangka memakmurkan kehidupan kini dan masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بمراعاة الأموال والعقار المملوكات والأولاد البنين والبنات وأن نربيهم بالأخلاق والحسنات ونبعدهم عن المعاصي والمنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد